Seperti yang kita tahu, pemain keturunan Indonesia saat ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Kebanyakan bermain di Eropa, yang merupakan pusat dari sepak bola selama ini. Hal inilah yang membuat PSSI dengan mudah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namun semua usaha dari PSSI tak semuanya berhasil, karena nyatanya ada beberapa pemain keturunan yang lebih memilih membela negara tempat mereka dilahirkan. Meski begitu, mereka tak lupa dengan tanah leluhur, dan terbukti selalu ingat dengan Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Tijani Renders baru-baru ini, usai menjalani interview dengan salah satu media Italia. Dan tak hanya Tijani, hal yang sama juga ditunjukkan oleh Virgil van Dijk. Dan untuk itu, inilah kisah pemain keturunan Grade A Indonesia yang bangga memiliki darah Nusantara. Setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar, langkah kita satu. Dalam beberapa tahun terakhir, tim-tim di ASEAN mulai kompak melakukan program naturalisasi. Program ini sendiri sejatinya diawali oleh Singapura beberapa tahun yang lalu. Hasilnya tim negeri Singa itu berhasil meraih 4 gelar Piala AFF. Namun setelah Singapura mulai mengurangi program naturalisasi, negara-negara lain malah mulai meramaikannya kembali. Seperti yang dilakukan oleh Timnas Indonesia ketika mereka terus memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Hasilnya meski belum mampu meraih gelar Piala AFF, namun paling tidak pemain keturunan Indonesia sudah mampu membantu timnas dalam meraih prestasi lain, seperti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama mimpi tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Selain Indonesia, hal yang sama coba dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam. Bedanya, naturalisasi yang mereka lakukan kebanyakan adalah pemain asing. Pemain yang sama sekali tidak memiliki darah keturunan. Untuk Malaysia, mayoritas pemain naturalisasi mereka adalah pemain yang bermain di Liga Malaysia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Vietnam. Namun bedanya, naturalisasi yang dimiliki Vietnam jumlahnya masih sangat terbatas. Misalnya Nguyen Xuan Son, pemain naturalisasi terbaru dari Brasil, yang saat ini menjadi andalan Vietnam di ajang Piala AFF. Kemenangan sempurna. Semangat membara melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna. Fans Malaysia kesal dengan pemain naturalisasi mereka. Semangat juara membakar. Fans Indonesia pastinya senang karena pemain keturunan yang saat ini membela timnas telah memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Kontribusi yang membuat Indonesia meraih berbagai prestasi di ajang yang mereka ikuti. Tak hanya itu, pemain keturunan juga sudah menunjukkan jika mereka benar-benar mencintai Indonesia. Buktinya, mereka mau belajar apapun yang berhubungan dengan Indonesia, entah itu budaya maupun bahasanya. Seperti contohnya yang ditunjukkan oleh Mark Tanpas saat dirinya mempraktekkan lagu Tak Gendong, karya dari almarhum Mbah Suri. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Jika fans Indonesia senang, hal sebaliknya malah dirasakan oleh fans Malaysia. Mereka kesal dengan para pemain naturalisasi yang terkesan tidak mau belajar hal-hal berhubungan dengan Malaysia. Contoh kasus yang sampai saat ini masih dikeluhkan oleh fans Malaysia adalah ketika para pemain naturalisasi tak bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Padahal nyanyi lagu kebangsaan hukumnya wajib jika menjalani momen tertentu. Mimpi tak ada yang ragu, keringat mengalir.
kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna. Situasi serupa dirasakan oleh fans timnas Vietnam. Kita buktikan. Hanya Malaysia, keluhan tampaknya juga dirasakan oleh fans Vietnam. Saat ini, mereka boleh berbangga karena Nguyen Xuan Son berhasil tampil baik di ajang Piala AFF. Namun di sisi lain, fans Vietnam masih kecewa dengan pemain kelahiran Brasil tersebut. Alasannya adalah karena Nguyen Xuan Son sudah tinggal lama di Vietnam, bahkan sudah 5 tahun lebih. Namun sampai saat ini Nguyen Xuan Son dinilai belum fasih bahasa Vietnam maupun menyanyikan lagu kebangsaan. Masalah ini sejatinya juga dialami oleh beberapa pemain keturunan timnas Indonesia. Tapi soal ini masih dianggap wajar, karena pemain yang bersangkutan belum pernah tinggal lama di tanah air. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Bukan WNI, tapi bisa bahasa Indonesia. Bersorak, inilah waktunya. Kembali ke pembahasan awal tadi, Indonesia adalah negara yang memiliki pemain keturunan yang tersebar sampai ke penjuru dunia. Dan kebanyakan pemain tersebut adalah pemain top dan bermain di klub besar. Seperti yang ditunjukkan oleh Virgil van Dijk dan dari Liverpool dan timnas Belanda. Sama mimpi. Namun meski begitu, mantan pemain Southampton tersebut ternyata bisa bahasa Indonesia. Hal ini pernah ditunjukkan oleh Van Dijk waktu ia memperkenalkan dirinya di depan media. Sorak-sorai menggema di Halo Indonesia, ruang. nama saya Virgil van Dijk. Langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Tak hanya Van Dijk, hal serupa juga ditunjukkan oleh Tijani Reinders. Pemain AC Milan tersebut mengaku sangat bangga memiliki darah Indonesia di tubuhnya. Menurutnya, hal itu membuat karakter Tijani terbentuk dan menjadi pemain hebat seperti sekarang ini. Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya orang Belanda. Saya dan saudara saya adalah campuran. Putra saya Safian adalah perpaduan yang luar biasa karena istri saya berasal dari Irak. Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Dari budaya Belanda, saya belajar untuk tetap membumi. Dan dari sisi Indonesia, saya belajar untuk bangga dengan apa yang saya lakukan dan capai, kata Tijani Reinders pada Milan TV. Menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita. Apa yang dilakukan Van Dijk dan Tijani tentunya membuat Malaysia dan Vietnam iri, karena bisa-bisanya pemain seperti mereka bangga dengan darah Indonesia. Bahkan Van Dijk sampai effort mau mengatakan beberapa kalimat berbahasa Indonesia. Hal inilah yang sekali lagi membuktikan jika Indonesia mampu membuat para pemain keturunan selalu ingat dengan asal leluhur mereka. Suatu hal yang tak mungkin dilakukan oleh pemain naturalisasi Malaysia dan Vietnam karena leluhur mereka bukan berasal dari dua negara tersebut. Jadi itulah saat Vietnam dan Malaysia iri melihat pemain keturunan Grade A yang dimiliki oleh Indonesia. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi.